Replikasi DNA tahap terminasi. Replikasi DNA pada prokariot dengan kromosom berbentuk cincin berakhir setelah kedua garpu replikasi bertemu pada daerah yang disebut terminus region atau disingkat TER. Protein terminus utility sequence atau disingkat TUS protein mengikat TER sehingga garpu replikasi terhenti. Helikase dan SSB atau single strand binding protein yang sedang bekerja dalam pemanjangan rantai baru DNA lepas. Primase diganti dengan nukleotida DNA dan fragmen-fragmen Okazaki disambungkan. Akhirnya, enzim topoisomerase 2 memisahkan dua kromosom yang baru terbentuk. Eukariot dengan kromosom linier, panjang dan banyak ori memiliki dua tempat berakhirnya replikasi. Pertama, pada bagian relatif tengah dari kromosom, di mana proses replikasi DNA tidak mencapai ujung. Replikasinya akan berhenti pada pertemuan antara dua garpu replikasi dengan mekanisme yang sama seperti halnya pada prokariot, yaitu di daerah terminus region atau TER. Sedangkan replikasi DNA pada ujung-ujung kromosom akan berakhir pada ujung untaian DNA. Namun, karena proses replikasi DNA berjalan dari arah 5 aksen ke 3 aksen, maka hal ini menjadi masalah bagi replikasi pada leading strand. Mengapa demikian? Mekanisme replikasi yang biasa tidak memungkinkan untuk melengkapi ujung 5 aksen dari kromosom karena keterbatasan DNA polimerase yang hanya bisa menambahkan DNTP, adenin, guanin, sitosin, dan timin ke template DNA pada ujung 3 aksen dari rantai yang sudah ada atau yang diinisiasi oleh RNA primer. Konsekuensinya, celah dalam tanda kutip urutan DNA template yang ditinggalkan RNA primer tidak bisa direplikasi pada ujung kromosom leading strand tersebut. Hal ini menyebabkan kromosom yang dibentuk pada leading strand menjadi lebih pendek dari kromosom asalnya. Konsekuensinya adalah semakin banyak sel membelah, maka akan semakin pendek kromosom tersebut. Sel manusia misalnya kurang lebih membelah 50-70 kali. Hal ini tentunya akan menjadi masalah besar bagi fisiologi sel maupun organisme eukariot. Namun, syukurlah eukariot dapat menanggulangi atau mengurangi masalah ini karena dianugerahi urutan DNA spesial pada ujung kromosomnya yang disebut telomer. Apa itu telomer? Telomer adalah ujung kromosom pada sel eukariot dengan urutan DNA khusus, tersusun oleh repetisi atau pengulangan 6 basa nitrogen yang biasanya banyak mengandung basa guanin. Misalnya telomer pada manusia urutannya adalah GGGATT. Panjang telomer berkisar antara 3.000 hingga 15.000 kali 6 urutan basa tersebut. Banyak penelitian membuktikan panjangnya telomer berkaitan dengan proses penuaan pada manusia.
yang dipengaruhi juga oleh gaya hidup, diet, stres, dan salah satunya juga kebiasaan merokok. Enzim telomerase mengenali ujung untai yang kaya akan G dari telomer. Telomerase mensintesis urutan DNA pada telomer dengan menggunakan template RNA yang merupakan komponen dari enzimnya. Setelah beberapa putaran perpanjangan rantai DNA template oleh telomerase, replikasi dari leading strand pada ujung kromosom bisa diselesaikan dengan menggunakan perpanjangan telomer sebagai template. Setelah untai baru dipastikan tidak terdapat kesalahan dalam urutan DNA-nya, akhirnya enzim ligase menyegel urutan DNA menjadi 2 untai ganda DNA yang lengkap. Hasil replikasi DNA adalah 2 molekul DNA yang terdiri dari 1 rantai nukleotida yang baru dan 1 rantai nukleotida yang lama. Inilah sebabnya mengapa replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif, karena separuh rantai adalah bagian dari DNA molekul yang lama atau DNA induk, dan separuh lagi baru. Setelah selesai tahapan terminasi dari replikasi, kedua rantai ganda baru akan segera membentuk formasi menjadi heliks ganda.